Halo lur semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Moon Prank. So hari ini ada update berita terbaru yang mana di sini terkait kenapa Alif Bata nggak pernah lagi cover lagu barat ya teman-teman. Nah di sini ada penjelasannya semua. Saya bilang ini informasi yang sangat bagus sekali buat para Alifers juga di rumah semuanya. Dan saya mungkin maaf baru telat baru bisa sampaikan terkait hal ini karena ada beberapa chat yang masuk di Instagram saya, Mas Mon tolong angkat ini dong sehingga para Alipers fansnya Alibata tuh tahu gitu loh, jangan akhirnya menjadi suatu asumsi. So, link deskripsi sudah saya sediakan untuk channelnya beliau, jadi langsung cek di deskripsi, langsung kita cek ya. Saya akan jawab pertanyaan Mas Cecep Mas Huri. Kenapa Alibata udah jarang cover lagu luar? Seingat saya cover lagu luar terakhir adalah My Heart Will Go On ya. Betul. Ya sayang sekali memang, disayangkan karena kalau Mas Alip mau mengcover lagu luar itu otomatis akan banyak reaksi lagi, banyak reaktor lagi, dan tentunya mengangkat nama Alibata lagi. Tapi kenapa tidak gitu ya? Sekarang malah banyak positifnya adalah banyak mengeluarkan karyanya sendiri. Ini yang positif, sehingga dunia tahu bahwa Alibata bukan cuma tukang cover, tapi bisa menciptakan musiknya sendiri, bisa menciptakan aransemennya sendiri. Itu yang paling penting. Kemudian yang agak aneh-aneh ini, yang kemarin setelah mengcover lagu Indonesia Kasih Jangan Kau Pergi, yang mungkin diperuntukkan untuk almarhum Galang Rambu Anarki ya. Kemudian ada lagu-lagu Jawa. Yang saya perhatikan itu non-publisher ya. Maksudnya non-publisher bahwa Mas Alip ini nggak resmi izin secara publisher to publisher gitu ya. Jadi lagu-lagu yang di cover Mas Alip yang lagu Jawa itu tidak ada di platform musik Spotify ataupun digital musik lainnya. Saya nggak ngerti deh maunya Mas Alip ini apa gitu ya. Maunya Mas Alip ini apa? Padahal saya kira pendengar Spotify-nya juga mungkin udah banyak sih, udah lumayan gitu. Nah kalau terkait lagu barat kenapa nggak cover, ini mungkin tadi dijawab oleh Mbak Nani Gatam dan juga Pak Luki Mahajo ya. Regulasi ya, regulasinya itu ketat. Kok dulu enggak gitu ya, beda kasus. Karena dulu Alibata belum terkenal, tapi kalau sekarang Alibata udah terkenal. Semakin terkenal maka tahu sendiri lah, bisa diincar oleh para publisher gitu ya. Meskipun ya kalau menurut Mas Ahmad Dhani kemarin, kalau cuma di YouTube cover aja, nggak perlu izin publisher karena itu untuk di YouTube. Nah ada tapinya. Meskipun kita cuma cover di YouTube, dengan kemampuan sebagus Alibata, karyanya pasti gampang banget dicuri dan dijual di agregator. Itu masalahnya ya. Jadi ya rugilah, udah capek-capek ngulik, kemudian cuma upload di YouTube, tapi nantinya bakal ada orang-orang iseng yang mendaftarkannya ke agregator. Bukan tidak bisa diatasi, tapi jelas-jelas untuk terkait masalah pencurian lagu yang selama ini terjadi pada kasus Alibata, itu benar-benar bikin pusing, makan waktu, menguras tenaga gitu ya untuk mengurusi hal-hal yang semacam itu. Sehingga saya yakin Mas Alibata ya bijaksananya ya seperti ini. Ditambah lagi yang Pak Luki bilang ya, biayanya itu besar sekali. Terakhir Mas Alibata cover My Heart Will Go On, yang saya dengar sih itu nggak murah banget ya, nggak murah banget. Bocorannya sih pokoknya kalau dibeliin tanah di kampung itu dapat luas. Luasnya berapa? Wes pokoknya oleh ogo ngono ya. Tapi ya itu, saya juga nggak ngerti kenapa Mas Alibata nekat ya untuk mengcover My Heart Will Go On dengan sulingnya itu, yang cover terakhir lagu barat. Kira-kira seperti itu Mas Cecep. Jadi ya memang itu pilihan Mas Alibata ya.
Kalau terkait dengan dana mungkin Mas Alibata mungkin ada dana, tapi sayanglah kenapa saya harus mengcover lagu barat dan mengeluarkan dana yang banyak kalau saya bisa mengeluarkan original saya, atau saya membantu musisi-musisi sesama yang ada di Indonesia, dalam tanda kutip ya, membantunya. Seperti yang kemarin dilakukan oleh Mas Alibata, mengcover lagu Cinta Tak Terpisahkan milik Cak Zikin dan juga Kepangku Kapan milik Adif Parhendra ya. Otomatis itu membantu penciptanya untuk terkenal. Lagu-lagu yang tadinya tidak menjadi bahan perbincangan sampai luar negeri, setelah di cover oleh Mas Alib itu menjadi bahan perbincangan di luar negeri. Yang Kepangku Kapang ini agak ekstrim ya. Saya bilang ya karena yang direaksi nggak cuma milik Alibata, tapi kemudian yang punya pengcover lain. Tapi ya itulah berkah dan manfaat ya, namanya keberkahan Alibata. Yang saya pikir kemudian jangan sampai ada Alipers yang bilang mana timbal baliknya musisi-musisi nasional, mereka nggak pernah reaksi Alibata, tapi begitu ikut nyanyi sama Alibata direaksi oleh banyak reaktor. Ya jangan gitu ya. Saya ada lah yang baca komentar seperti itu. Ya itulah keberkahan dari Mas Alibata dan itu tidak perlu dipermasalahkan gitu. Nggak perlu, karena memang ya bentuk apresiasi dari para musisi nggak cuma sebuah reaksi, bahkan kolaborasi pun adalah bentuk dari apresiasi. Saya kira seperti itu ya. Oke, kita akan dengarkan musik daripada dengerin saya ngomong terus. Nah itu ya tadi teman-teman, kalian sudah menyimak penjelasan dari Pade Bams. Saya juga minta terima kasih kepada Bang Aji Kaitaro yang sudah mengupload video ini. Bagi teman-teman yang suka, link sudah saya sediakan di deskripsi. Nah di sini saya ingin menambahkan terkait opini saya personal ya teman-teman. Seperti yang tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Pade Bams terkait kenapa Mas Alibata tidak mau mengcover lagu-lagu barat, karena tadi teman-teman sudah dengar bahwa biayanya itu tidak kecil ya. Seperti yang beliau katakan, itu bisa beli satu lahan di kampung tuh luas banget. Jadi seperti itu. Sehingga informasi ini atau inti dari pembahasan ini teman-teman bisa dapat bahwasannya, sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mengcover salah satu lagu barat, meminta izin dan lain sebagainya, itu biayanya nggak kecil ya teman-teman. Maka itu saya di sini lebih sangat setuju sekali, karena saya sudah melakukan banyak sekali interview bersama gitaris-gitaris luar negeri, berdiskusi dengan mereka di forum-forum internasional kayak Guitar World, terus kemudian mengundang mereka datang di podcast untuk melihat permainan dari Mas Alibata. Saya sangat mendukung sekali apabila Mas Alibata selalu seperti ini ya. Ya udah seperti ini aja. Seperti ini aja di sini dalam arti selalu mengeluarkan karya-karya originalnya beliau ya, karena ini udah saatnya gitu loh. Kalau menurut saya ini udah saatnya Mas Alibata tuh udah harus keluarkan karya-karya originalnya, karena di sini Mas Alibata yang pertama nama sudah ada ya, terus yang kedua terkenal, terus yang ketiga subscribernya di YouTube aja begitu banyak gitu loh ya, pasti jadi incaran-incaran agregator, intinya seperti itu yang tadi disampaikan juga oleh Pade Bams. Saya bilang penjelasan hari ini sangat menarik sekali untuk kita bisa dapat informasi yang dipetik di sini. So bagi teman-teman, sekali lagi apabila ada pertanyaan atau mendengar lentingan-lentingan terkait kenapa Mas Alibata tidak mau mengcover, tadi teman-teman sudah dapat jawabannya, karena mahal mungkin ya teman-teman. Saya juga pasti kalau mau mengcover kayak lagu barat dan harus bayar mahal, saya bilang saya pribadi nggak mau juga gitu loh. Jadi seperti itu. So, saya harap teman-teman di rumah terhibur dengan informasi yang singkat ini. Silahkan tinggalkan komentar, pendapat, opininya teman-teman di video ini. Saya sangat membutuhkan sekali. Dan juga selagi selalu kesehatan, kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi. See you.